Hello Technolovers, konflik antara Ukraina dan Rusia telah berlangsung selama beberapa tahun. Dalam perang saat ini, beberapa fakta menunjukkan kebodohan taktik perang Ukraina dalam menghadapi tentara Rusia. Nah, kabarnya nih, Ukraina tidak banyak belajar dari perang ini, di mana taktik mereka selalu bisa dibaca oleh Rusia, sehingga berdampak pada sesuatu yang fatal. Apa saja kira-kira strategi Ukraina yang harus dievaluasi? Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan taktik militer Ukraina dan konsekuensinya terhadap hasil perang. Kekurangan sumber daya dan persenjataan. Salah satu faktor utama yang menghambat upaya Ukraina anti-Rusia adalah kurangnya sumber daya dan senjata. Selama bertahun-tahun, anggaran militer Ukraina menyusut, mengakibatkan kurangnya dana untuk pengembangan teknologi militer canggih dan pemeliharaan rutin persenjataannya. Sementara itu, Rusia memiliki anggaran militer yang jauh lebih besar dan akses terhadap senjata modern, termasuk sistem tempur dan rudal yang canggih. Pada awal konflik, Ukraina kesulitan menyediakan dana yang cukup untuk pengembangan dan pengadaan senjata modern. Misalnya, mereka memiliki sistem pertahanan udara yang kurang efektif dan cenderung lebih tua dibandingkan sistem rudal modern Rusia. Hal ini mencegah Angkatan Udara Ukraina mempertahankan wilayahnya dari serangan udara Rusia. Kekuatan militer yang lemah. Menurut data Global Firepower, pada tahun 2023 jumlah tentara Ukraina mencapai 200.000 dan jumlah ini terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 1992 jumlah tentara Ukraina mencapai 780.000, namun pada tahun 2009 jumlah ini menurun tajam menjadi 240.000. Faktanya, pada tahun 2014 Ukraina hanya memiliki 140.000 tentara. Karena kekurangan tentara dalam jumlah besar, Ukraina terpaksa merekrut tentara baru dan membuka pintu bagi sukarelawan. Ukraina memulai kampanye perekrutan ketika invasi Rusia dimulai. Poster-poster yang mendesak masyarakat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata, unit polisi dan brigade teritorial telah muncul di seluruh negeri. Pemerintah mengharapkan sekitar 40.000 tentara untuk melengkapi barisannya. Ukraina juga memberlakukan wajib militer bagi pria berusia antara 18 dan 60 tahun. Andriy Sybiha, Wakil Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky, mengatakan kepada Financial Times bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan dalam merekrut tentara baru. Pelatihan tentara yang baru direkrut ditugaskan ke negara-negara NATO. Mereka menjalani pelatihan dasar militer untuk menggunakan berbagai peralatan tempur, drone, dan tank. Buruknya kualitas tentara Ukraina menyebabkan banyak korban jiwa di medan perang. Akibatnya, banyak serangan militer yang dilakukan tentara Ukraina seringkali gagal. Itu mungkin saja bisa dilihat lantaran anggaran pertahanan Ukraina yang hanya mencapai 30 miliar dolar atau setara dengan 459 triliun 886 miliar 500 juta rupiah pada tahun 2023. Anggaran ini mengalami penurunan setiap tahun sejak Ukraina memisahkan diri dari Uni Soviet. Misalnya, pada tahun 2002, anggaran pertahanan banyak menyumbang 6,8% dari belanja tahunan pemerintah. Pada tahun 2011, anggaran militer berjumlah sekitar 4% dan pada tahun 2013 berjumlah sekitar 3,6% dari anggaran pemerintah. Kelemahan militer Ukraina menggambarkan sejauh mana korupsi pejabat kecanggungan publik dan polarisasi elit negara menjadi faksi pro-Rusia dan pro-Eropa telah menjerumuskan negara tersebut ke dalam krisis. Ukraina terlalu bergantung pada bantuan luar negeri. Hal ini benar-benar melemahkan ketahanan dan kekuatan tentaranya. Bantuan finansial militer AS ke Ukraina berjumlah 19,9 miliar US dollar atau setara dengan 305 triliun 86 miliar 900 juta rupiah pada tahun 2022. Meskipun ini merupakan bantuan militer terbesar yang pernah diberikan suatu negara kepada penerimanya sejak Perang Dingin, namun bantuan tersebut hanya menyumbang 2,3% dari total belanja militer Amerika Serikat. Ukraina juga menerima senjata dari setidaknya 31 negara barat. Misalnya, Inggris telah menyediakan rudal anti-tank, anti-udara, dan anti-kapal, sistem pertahanan udara, dan senjata lainnya. Idealnya, senjata-senjata ini akan memungkinkan Ukraina untuk memaksimalkan keunggulan lahannya, meningkatkan tekad tentara yang lebih besar, dan mengeksploitasi kelemahan militer Rusia serta kurangnya perencanaan dan pengendalian.
Faktanya, bantuan senjata dan peralatan tempur benar-benar melemahkan tentara Ukraina karena penggunaannya yang tidak dapat diandalkan. Kurangnya kesiapan tempur. Masalah lain yang secara taktis tidak masuk akal yang dihadapi Ukraina adalah kurangnya kesiapan tempur di masa damai. Latihan dan pelatihan militer intensif harus diprioritaskan untuk memastikan militer Ukraina siap menghadapi ancaman apapun. Namun banyak unit militer Ukraina yang kurang terlatih dan tidak siap menghadapi serangan mendadak Rusia. Pada saat invasi Rusia, beberapa unit militer Ukraina yang ditempatkan di garis depan tampak tidak siap menghadapi musuh. Tentara tampaknya kurang terlatih dan tidak siap menghadapi serangan mendadak Rusia. Kurangnya persiapan ini membuat beberapa wilayah dapat dengan mudah direbut oleh Rusia tanpa adanya perlawanan yang berarti. Sayangnya, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif menjadi masalah bagi pasukan Ukraina. Terkadang unit militer tidak dapat bekerja sama secara efektif sehingga menyebabkan kekacauan di medan perang dan bahkan memperlihatkan kelemahan mereka kepada Rusia. Misalnya, dalam beberapa kasus satuan militer tidak saling mendukung atau bahkan tidak berkoordinasi untuk merespons serangan musuh. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan untuk menggabungkan kekuatan dan efektif melawan pasukan Rusia. Taktik, statis, dan mudah diprediksi. Kegilaan taktis lainnya adalah kenyataan bahwa Ukraina tidak percaya pada eksperimen dengan taktis yang lebih dinamis dan selalu berubah. Militer Ukraina cenderung terlalu mengandalkan taktik statis dan dapat diprediksi, seperti posisi yang baik, sehingga mudah diidentifikasi dan menjadi sasaran empuk serangan angkatan udara dan artileri Rusia. Mereka seringkali menempati posisi tertutup rapat sehingga memudahkan militer Rusia untuk menemukan lokasinya dan menjadi sasaran empuk artileri dan serangan udara. Ketidakmampuan beradaptasi dengan cepat dan menciptakan berbagai taktik membuat sulit menghadapi musuh yang lebih kuat. Masalah logistik dan evakuasi. Keterbatasan Ukraina dalam perang ini juga menyebabkan masalah logistik dan evakuasi yang serius. Militer Ukraina seringkali kesulitan memperoleh perbekalan dan dukungan medis yang diperlukan di medan perang. Evakuasi korban luka dan cedera terhambat oleh keterbatasan geografis dan kurangnya perencanaan yang tepat. Ketika serangan hebat terjadi, pasukan Ukraina seringkali menghadapi tantangan logistik yang serius. Bantuan medis dan perbekalan yang memadai untuk pasukan garis depan tidak selalu mencukupi. Apalagi selama bertahun-tahun sebelum invasi Rusia, para pemimpin Ukraina menikmati kenyamanan dari Memorandum Budapest tahun 1994 yang menjamin keamanan dan kedaulatan wilayah Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Rusia. Kira-kira begitu kalau menggambarkan bagaimana kondisi peperangan Rusia-Ukraina sekarang. Gimana menurut kalian Teknolovers? Ada pendapat lain? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa!